kolonial. Ya. Siapkan itu kita. Jadi kalau kita bicara kita mau tahu dulu hukum adat ini punya asas. Asasnya ada 4. Asas hukum adat yang pertama asasnya gotong royong. Itu kelebihan hukum adat. Dia punya asas gotong royong. Ya, barang-barang itu asas hukum adat. Di gotong royong. Susah satu, susah semua. Itu kehebatan daripada hukum adat. Jadi kalian ini yang pengen bumi ini yang punya hukum adat bangga karena dia asasnya gotong royong. Ya. Yang kedua, asas kedua penekanan pada fungsi sosial. Hukum itu fungsinya sosial. Jadi segala sesuatu harus berfungsi, memiliki fungsi sosial. Bukan hanya fungsi yang bersifat individual. Kepemilikan itu harus ada fungsi sosialnya, maka dikenal hak wilayah, hak bersama, pengelolaan bersama. Ada sawah, airnya turun, oh yang di atas airnya nanti harus turun ke bawah. Jadi semua sama, ada fungsi sosial. Karena gotong royong itu pasti sosial, ini fungsi sosial. Yang ketiga, hukum adat bicara tentang persetujuan. Ini setuju nggak? Bagaimana dia hukum adat itu bicara persetujuan? Asas persetujuan. Bagaimana mereka satu komunitas itu menyetujui. Dan yang terakhir adalah asas perwakilan dan mufakat. Dia demokratis. Hukum adat itu masyarakat yang demokratis, zaman pemufakatan. Bukan one bantu, bukan ada banyak orang. Mufakat. Mufakat itu bukan one bantu, Pak. Karena ada argumentasi yang dibangun. Ini dong. Kalau one bantu, lu nggak butuh, lu nggak butuh kau pintar, nggak butuh kau. Mending uang. Di sini ada 20 orang, 15 orang pendukungnya Udin, 5 orang mendukung aku. Tapi Udin yang jadi. Itu yang masuk. Tapi kalau mufakat itu lebih pada bagaimana argumentasi yang dibangun. Itu loh. Argumentasinya kan. Jadi orang itu akan menerima secara argumentatif. Nah, kenapa dia mufakat? Karena hukum adat itu punya corak. Coraknya ada 4 juga. 1, coraknya komunal. Wajarlah, karena ada ini. Komunal. Ya, komunal, komunis. Ini satu akal kata itu. Susah senang bersama. Ya, komunal, komunis. Ya. Jadi bersifat sama-sama. Ya. Yang kedua adalah coraknya religio magis. Bersifat karena agama, religi. Religi, agama itu semua agama, Pak. Agama itu bukan cuma 5, bukan cuma 6. Banyak agama. Zoroaster itu agama. Bahai itu agama. Bahai. Semua agama itu banyak. Orang kepercayaan, agama kepercayaan itu juga agama. Makanya agak lucu namanya religi itu agama. Jadi mereka itu bersifat religio magic.
Ya, najis karena Otomatis ya itu. Ini. Dan yang ketiga, visual. Berarti dia udah bicara empirisme. Kelihatan. Apa nih jadinya? Nah, yang tidak dilupakan bahwa kemudian dia kadang-kadang bersifat personal. Juga menghargai hak-hak individu. Bukan berarti kalau dia komunal dia nggak menghargai individu, salah. Hukum adat itu menghargai individu. Karena hukum adat dari aspek kebudayaan bisa kita lihat sebagai the living law. Hukum yang menghargai hidup gitu. Nah, sebelum kita masuk ke hukum adat kolonial, hukum adat ini punya sejarah. Mana yang biru? Sejarah mana ini? Mulainya kitab hukum itu dimulai pada tahun 1331 sampai 1364. Kitab hukum namanya Kitab Hukum Gajah Mada. Kitab Hukum Gajah Mada itu pada daerah Majapahit. Kemudian pada 1413 sampai 1430 banyak. Misalnya Kitab Hukum Adigama. Ada lagi Kitab Hukum Kutala di Bali. Ada lagi Undang-Undang di Jambi. Ada lagi Simbol Cahaya, namanya Undang-Undang Simbol Cahaya di Palembang. Ada lagi NAN 20. Apa bahasanya orang Kabanan? NAN 20. Apa? Di Minangkabau. NAN 20. Apa? NAN 20. Itu di Minangkabau. Ada lagi untuk Batak Luhut Pasawan. Pasakolan. Itu untuk daerah Tapanuli, Hasibuan. Jadi orang-orang Batak itu Hasibuan itu udah punya hukum itu. Semua itu boleh juga. Udah punya hukum. Ya, kalau Minangkabau ada 620. Jambi Bugis ada. Ya, Bugis namanya Undang-Undang Wajo. Untuk undang-undang untuk masyarakat Wajo Bugis. Ada juga Awit-Awit untuk daerah Bali. Banyak jadi pada penemuan tahun 1413 600 tahun yang lalu itu sudah ada kitab hukum dan undang-undang. Jadi jangan kamu kira bahwa kemudian hukum itu di Indonesia baru ada sekarang. Itu dari dulu udah ada. Ya, apakah kitab hukum atau undang-undang? Untuk Minangkabau namanya Undang-Undang NAN 20. Dia nama undang enggak? 20. Kayak orang Italia. Ngio. NAN 20. Nah, ini ada di Minang, ada di Batak, ada di Jawa, ada Jambi, ada Palembang, ada. Ternyata di Indonesia pada tahun 1413 udah ada undang-undang, bos. Udah ada hukum dan udah mengatur 3 persoalan: persoalan tata negara, persoalan kewargaan, dan persoalan pidana. Kewargaan. Nanti kewargaan turun lagi. Ada pertalian sanak. Ada lagi waris. Nanti pertalian sanak bagi lagi ke keluarga, pernikahan sama waris. Terus kemudian tanah. Tanah dibagi lagi kepemilikan sama transaksi tanah. Nanti ada lagi transaksi ekonomi. Itu nggak ada di ini masa kerajaan.
VOC datang tahun 1602. Dia nggak ngapa-ngapain karena baru dagang doang. Jadi dibilang 300 tahun dijajah, enggak itu. Baru dagang doang. Baru dagang doang. Ya. Kemudian tahun 1808 sampai tahun 1811 itu Daendels. Ya. Prancis, dia bikin satu aturan. Aturannya adalah apa? Satu, hukum adat tidak boleh bertentangan dengan namanya kepentingan umum. Dua, hukum adat tidak boleh bertentangan dengan keadilan dan kepatutan. Tiga, hukum adat harus menjamin keamanan umum. Tapi ingat bahwa yang namanya umum-umum di sini, kepatutan, kepentingan umum, ini adalah perspektif barat. Bukan Belanda. Boleh ada hukum adat, tapi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan. Boleh ada hukum adat, tetapi harus tidak boleh bertentangan dengan keadilan dan kepatutan. Hukum adat harus menjamin keamanan umum. Wah, tapi itu perspektif barat, bukan perspektif hukum adat. Jadi ketika keadilan bicara kepentingan umumnya bukan kepentingan adat, tapi kepentingan Daendels. Oleh karena itu dikatakan pada masa ini hukum adat itu ditindas oleh kepentingan Daendels. Dan mulai di sini kepentingannya sudah kepentingan politik, ekonomi. Saya akan jelaskan. Mulai lagi Raffles, tapi nggak apa-ngapain. 1811 sampai 1816. Mulai lagi VOC tahun 1816 sampai 1926. Dia membuat sebuah, nah banyak nih, ada Startblad, ada LR, ada lagi Deal. Mulai di sini, mulailah masuk si orang yang namanya Cornelius Van Houten. Lalu kita masuk penelitian dia. Kayak kita biar tahu dulu nih sejarah hukum adat di Daendels itu udah ngomongin hukum adat, cuman dia udah dianggap, ya mereka enggak. Kepentingannya adalah kepentingan politik, sehingga kita bisa bayangkan bahwa sebetulnya orang Indonesia itu sudah paham hukum dengan gayanya sendiri, Pak. Bukan gaya hukum gaya barat, bukan gaya hukum gaya, mohon maaf, Arab. Oh, boleh Pak. Ya, emang gue mau lihat siapa lagi? Jadi bukan itu. Bisa, kalau melihat di sini pada tahun 1331 itu belum datang Belanda. Belanda baru datang 1602, nggak apa-ngapain. Berarti butuh waktu 500 tahun ini
Ini udah jalan, bos. Sampai Dendos datang masih jalan juga hukum adat. Dan ceritanya kenapa kemudian orang-orang Batak itu jago dalam beracara, karena teknik sidangnya itu sampai sekarang juga berjalan. Ada hakimnya, ada jaksanya, penuntutnya, ada pembelanya. Nah, barulah pada tahun 1811, 1816 kemudian masuklah kolonialisme. Yang cuma 2 kali datang ke Indonesia, tapi sudah bisa ngomong seolah-olah jago hukumannya. Nah, memang begitu ya Batak. Oke, sudah? Kalau sudah tolong dihapus. Nah, dihapus mau dibalik. Saya mau masuk ke pemikiran kronologis Pekanbaru. Ini loh. Nah, bagaimana pemikiran kolonial terhadap hukum adat? Aku saya, Bro. Ingat, namanya koloni. Itu kan penjajahan. Kalau kolonialisme bicara paham. Kalau bicara kekuasaan, maka ada sosial. So, bagaimana dengan hukum adat ketika dia koloni ini masuk di Indonesia? Ini udah ada hukum adat. Tadi dijelaskan sama Saudara Sukma. Koloni memperhatikan hukum adat. Ya, diperhatikan hukum adat. Tapi ingat, dia punya kepentingan. Kepentingannya adalah murni kepentingan ekonomi politik. Apa itu kepentingan ekonomi politik? Adalah kepentingan mereka bisa melakukan eksploitasi sumber daya alam. Kenapa kepentingan politik? Karena mereka melestarikan kelas. Apa yang dilestarikan? Apalagi ekonomi? Efisiensi, roda, efisiensi, modal. Kepentingannya apa? Ada kepentingan sebelum kita bicara pada. Kenapa? Karena ternyata hukum adat pada era kolonial yang terjadi adalah satu, marginalisasi hukum adat itu sendiri. Dua, membenturkan antara hukum adat versus hukum Kenapa hukum adat harus hukum Islam? Pada kenyataannya bahwa orang-orang yang beragama Islam ini adalah orang-orang yang revolusi.
orang-orang yang memahami hukum adat juga Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, di Singamangaraja ada Pak Timura. Tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama Islam pada waktu itu bertujuan revolusioner. Ini caranya gimana supaya mereka ini pelajarilah hukum adat sehingga bisa menguasai masyarakat. Itu taktik kolonialisme. Ngapain Sunavaldonya berangkat ke Mekah? Kenapa? Aceh kagak pelan-pelan. Aceh kan? Adalah teori persepsi. Jadi kalau tadi pertanyaannya, kalau begini, pertanyaannya bukan melanggengkan hukum adat. Bukan melanggengkan, tetapi melestarikan kekuasaan. Caranya gimana? Hukum adat biarkan tumbuh, tapi tidak berkembang. Tunggu aja, berkembang mah kagak. Kontes, dibikin model bonsai. Yang susah itu kan gitu, kalau mau puasa nggak boleh berkembang, itu jahat orang. Jahat. Dan orang ingin melestarikan kekuasaan, caranya adalah bikin musuh tidak berkembang. Itu cara kolonial. Itu yang kemudian harus dilawan. Nggak boleh. Anda menguasai sekarang, Anda bikin yang lain konten. Wah, dosa besar kamu. Ini organisasi partai politik gayanya gaya kolonial semua. Bajingan juga kan. Yang lain nggak boleh berkembang. Sama kamu penjajah kamu. Tapi yang jahatnya adalah menjajah bangsa sendiri. Ya itu harus dilawan. Mau siapa kan? Karena kenapa kok melawan bentuk gaya penjajahan? Karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang. Makanya hukum adat tidak berkembang. Buku ini bicara pada ekonomi politik, kekuasaan. Sampai pada kalau Anda lihat di bab selanjutnya, kekuasaan hukum ini, kenapa hukum adat ini berada di bawah hukum kolonial? Akhirnya kalau kita kenal dalam profesi hukum, ada notaris, ada pokol bambu, dan ada advokat. Yang namanya orang pribumi gak bakal bisa masuk Mahkamah Agung. Tetep aja di situ, sawah aja. Boleh. Nah, boleh berkembang. Ada landlord, hakim landlord gak boleh masuk ke Mahkamah Agung. Jahat itu kalau ini. Terus kan banyak tuh. Organisasi lah, masyarakat. Mahasiswa lah. Modelnya kolonial. Gak boleh. Orang tuh harus berkembang. Kalian menjajah, selama menjajah itu berarti tidak memanusiakan manusia. Jangan ngomong yang asasi manusia. Adil itu harus dimulai dari pikiran. Kalau kita mau kasih semua. Kamu biar maju semua. Jangan kamu diskriminasi. Diskriminasi adalah kejahatan paling besar. Ini yang dilakukan oleh Belanda. Sehingga Belanda itu karena penjajah, karena hegemoni gitu. Saya berkuasa. Saya gimana ingin berkuasa terus? Itu kan pertanyaannya. Saya akan lakukan semua cara supaya saya bisa berkuasa. Karena kekuasaan yang saya punya ternyata menghasilkan kepentingan ekonomi politik.
Menghasilkan kepentingan ekonomi, jelas. Menghasilkan kepentingan politik, gue makin dihargai sama lo. Itulah kolonialisme, penjajahan yang ada. Dan Undang-Undang Dasar Pembukaan itu menyatakan pandang pada kita bahwa nggak boleh ada penjajahan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang tokoh-tokoh Muslim pada waktu itu, menghilangkan Jakarta. Jangan, orang Islam tidak boleh menghegemoni Indonesia. Luar biasa. Yang orang dulu itu sekarang kalau udah naik pesawat pada tolol, pada pengen kuasai Indonesia. Apa lu? Indonesia biarkan jadi Indonesia. Tidak ada satu kelompok menguasai kelompok yang lain. Semua harus punya hak yang sama. Equality, egalitarian, itu harus ada. Ya, dan itulah yang diboleh Nabi Muhammad. Dan Muhammad itu nggak pakai kok, nggak mau bikin hegemoni. Nggak ada itu hegemoni. Ada Ansor, Muhajirin, barang-barang, tanah dua, bagi, gotong royong. Jadi kalau Islam udah jauh, waktu Nabi Muhammad bawa itu udah asasnya asas. Orang Yahudi kerjasama, ya. Nabi mau kerja sama yang Yahudi, Nabi Muhammad tinggal bilang hancurin itu Yahudi, selesai, sebentar doang, tapi nggak dilakukan. Bikin perjanjian, ya, bikin piagam Madinah. Itu bentuk bagaimana kalau orang Islam mengatakan Nabi aja kayak gitu biasa aja, Nabi aja jadi Nabi biasa aja lah. Nanti yang bukan Nabi nggak usah sosok luar biasa gitu. Nabi biasa aja, nggak pengen menguasai. Biasa takbir. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kenapa kok hukum adat ini harus dipelajari. Karena hukum adat itu memang ada di masyarakat dan mencabut itu tidak mudah. Coba Belanda datang tahun 1600 nggak ngapa-ngapain, baru mencoba menguasai pada tahun 1800-an. Makanya saya bilang bukan 350 tahun dijajah, bos. Karena 1800-an mereka baru menguasai. Di situ catatannya tadi 1828 baru mulai menguasai, sehingga dia menjajah kita cuma 70 tahun. Karena hukum adat di kita udah hidup. Orang Batak punya hukum adat, orang Minang ada undang-undangnya, dan 20 untuk masyarakat Minangkabau. Jambi ada undang-undangnya, Palembang ada undang-undangnya, Bali ada kitab undang-undangnya Kutara, sistem subak dan lain sebagainya. Itu berarti hukum adat di Indonesia itu sudah hidup dan luar biasa. Nah, yang hidup dan luar biasa, bagaimana caranya? Pelajari. Sudah dipelajari, bikin dia kerdil. Bikin kerdil. Sehingga apa? Ketika dia dibikin kerdil, dia tidak akan maju. Nah, kenapa dalam undang-undang di Indonesia di kampus tidak pernah bicara hukum adat? Soalnya yang hebat itu adalah hukum kolonial dan hukum yang dari Timur Tengah. Apalagi ada teori resepsi bahwa hukum Islam bisa diterima kalau sesuai dengan hukum adat. Penelitian seorang kolega saya, kalau dianggap kolega, saudara ayah, itu kan meneliti kitab undang-undang di Banten, Kerajaan Banten, Kesultanan Banten. Ternyata Kerajaan Kesultanan Banten itu hukum adat yang jalan, bukan hukum Islam. Tapi orang kok seolah-olah jadi hukum Islam, kenapa? Nah, itu pertanyaan. Silakan baca bukunya dia. Anda baca bukunya. Menarik itu. Jadi hukum adat di Indonesia itu sudah hidup dan sudah ada. Hukum pidananya ada, hukum tata negaranya ada, hukum kewargaannya ada. Bukan dari ekspor dari atau impor dari luar. Jadi sebetulnya sih kalau kita bicara agama juga semua agama impor. Ya. Oke, kembali ke sini. Jadi dengan begini, maka sebetulnya koloni itu membuat hukum itu jadi kayak
campak. Ini adalah orang atau kelas dijajah. Ini yang megang adalah penjajah atau kelas atas. Hukum jadi alat belah gas. Dan ketika merdeka tak belah antara hukum adat dan hukum besar. Nanti disebutkan di belakang. Muncullah divide et impera, politik pecah belah. Pecah belahnya pakai apa? Pakai cerdas. Penjajah itu cerdas. Kalau nggak cerdas dia nggak jajah. Iya, makanya kalau mau jajah orang memang cerdas. Goblok selesai. Nggak lama jajahnya. Yang bagus adalah tidak menjajah. Korporasi bekerja. Itu yang bagus, yang ditanamkan itu mulai adanya orang ngebully itu karena jiwanya jiwa penjajah. Bully aja. Itu jiwa penjajah. Nah, masyarakat kita itu masyarakat punya jiwa penjajah. Nggak mau itu kerja sama apa. Kalau yang bukan golongan gua enggak. Jajah. Itu jahat. Dan orang kayak gitu bukan orang yang nggak layak untuk hidup di Indonesia. Bagi saya. Di sini nggak boleh penjajah. Karena penjajahan itu akan habis. Nah, jadi hukum dibuat. Ini namanya teori kampak. Oh bang, enggak, saya nggak pakai kampak, saya teori palu. Ya terserah lo. Palu yang dipakai. Samurai. Cara mudah untuk menjajah orang kalau hukum. Kalau kamu pakai ideologi, susah. Paham, susah. Pakai ekonomi, kudu kaya. Kenapa? Hukum dibentuk sama kekuatan politik. Itu caranya. Nah, ini dilakukan oleh Belanda. Jadi dalam pikirannya buku ini luar biasa, dan Esther melihat bahwa kemudian siapa yang menguasai secara politik, dia akan mampu untuk menguasai hukum.